Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam Indonesia, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini menyenangkan dan baik-baik saja ya. Pada hari Sabtu, 15 Februari 2025, anak-anak kelas 1 dan 2 melakukan outing kelas ke JNJ Kuningan, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, peserta didampingi oleh wali kelas dan orang tua masing-masing. Kita berangkat ke wisata edukasi bersama Ibu Guru Rahana sebagai wali kelas 1, Ibu Guru Tiara sebagai wali kelas 2, dan Pak Hasan sebagai kepala madrasah dengan jumlah keseluruhan peserta 40 siswa bersama keluarganya masing-masing. Outing kelas merupakan salah satu kegiatan rutin dilaksanakan sebagai bentuk pembelajaran yang bertujuan memberikan pemahaman secara lebih dalam berkait materi yang diajarkan. Outing kelas ini merupakan kolaborasi dari beberapa mata pelajaran, diantaranya IPA, PKN, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, TIK, dan ART. Pada outing kelas beberapa waktu lalu, siswa kelas 1 dan 2 berkunjung ke wisata edukasi JNJ Kuningan. Kami tiba di JNJ Kuningan pada pagi hari. Udara masih segar dan belum terlalu ramai pengunjung. Salah satu tempat kreasi favorit di kota Kuningan, meskipun terletak tidak terlalu jauh dari Brebes, wisata edukasi JNJ ini memiliki fasilitas yang lengkap dan suasana yang menyenangkan. Kami segera turun dari bus bersiap untuk memasuki wisata edukasi penerbangan. Aku dan adikku yang paling tidak sabar untuk naik pesawat terbang. Kami mulai dengan berbaris mengikuti arahan dari pramugari untuk memasuki pesawat terbang. Setelah memasuki pesawat terbang, kita duduk di kursi pesawat dan pramugari memberikan pengetahuan tentang keselamatan dan keamanan dalam penerbangan. Di sana, siswa melakukan beberapa kegiatan seperti agrowisata, yaitu menanam tanaman, panen sayur, menangkap ikan, dan mengamati satwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sebelum foto-foto ini. Simulasi kalau darurat aja. Setelah beberapa menit kemudian, simulasi penerbangan akhirnya sudah selesai. Dan kita berbaris keluar dari pintu pesawat satu persatu. Terlihat suasana tempat wisata semakin ramai dikunjungi oleh banyak pengunjung. Tempat wisata JNJ Kuningan memiliki area yang luas terdiri dari area pesawat terbang, kebun binatang mini, serta perkebunan. Area pertama yang dikunjungi di tempat wisata JNJ adalah area pesawat terbang dan helikopter. Anak-anak berkesempatan masuk ke dalam pesawat terbang dan belajar banyak hal tentang simulasi dalam pesawat terbang tersebut. Kegiatan belajar mengajar yang diadakan di luar kelas yang tidak dilakukan dalam kelas pada umumnya. Outing kelas ini merupakan media yang paling efektif dan
efisien dalam menyampaikan pembelajaran yang bukan didasarkan dari teori saja, tapi juga membuktikan di lapangan secara langsung. Kita bersiap untuk foto bersama di Taman Dirgantara. Setelah sudah berbaris, lalu kita berfoto bersama. Salah satu metode pengajaran tersebut adalah outing class. Setelah melakukan foto bersama, seluruh peserta menuju taman kelinci dan kambing. Metode pengajaran outing class akan memberikan manfaat diantaranya menambah pengetahuan dan kecintaan peserta didik terhadap lingkungan sekitar, mengurangi kejenuhan dalam belajar, merangsang kreativitas, meningkatkan motivasi belajar, dan sebagainya. Kegiatan outing class menyuguhkan sebuah pengalaman baru bagi siswa untuk belajar berdampingan dengan alam, belajar dengan suatu objek secara langsung, belajar langsung dengan ahlinya. Area kedua yang dikunjungi di tempat wisata JNJ adalah area kebun binatang mini. Anak-anak diperlihatkan dan diperkenalkan berbagai jenis binatang, yaitu kelinci, patogenea, kura-kura, monyet, burung, ikan rusa, buaya, iguana, dan ular. Anak-anak juga diizinkan untuk memberi makan kelinci dan rusa dalam area kebun binatang mini tersebut. Di sana, mereka memberikan makanan wortel kepada kelinci yang imut dan kambing yang lucu. Para peserta terlihat sangat antusias sekali dalam memberikan makanan kepada satwa yang ada di Taman Dirgantara. Bukan hanya sajian materi-materi pelajaran yang ada di dalam sebuah buku, manfaat pembelajaran outing class akan menambah pengetahuan dan kecintaan peserta didik terhadap alam sekitar, mengurangi kejenuhan dalam belajar sehingga mudah menerima informasi, menambah kepedulian tentang alam sekitar, meningkatkan kemampuan dalam bercerita, merangsang kreativitas, menambah pengetahuan siswa. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melanjutkan pekerjaan lembar asesmen sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Harapannya, kegiatan ini bisa menambah semangat dan motivasi belajar siswa melalui pelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu, siswa outing class diarah untuk membuat lingkaran besar, kemudian bernyanyi bersama yayasan. Ini kelas berapa? Kelas 3. Oh iya, masuk berapa Pak? Masuk. Oke ya, semangat. Senang semua? Iya. Juga diberikan soal wisata edukasi JNJ Kuningan untuk belajar selama outing class. Ketika sudah selesai melakukan permainan dan menjawab pertanyaan, kita menuju ke agrowisata JNJ. Terima kasih adik-adik sudah datang ke agrowisata JNJ. Di sini adik akan belajar tentang pengenalan berbagai macam tanaman dan sayuran. Tanam padi, adik-adik akan belajar menangkap ikan. Ayo kita dengerin dulu penjelasan dari Pak petaninya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, adik semua. Di sini kita akan belajar mengenal berbagai macam tanaman. Belajar juga tentang bagaimana budidaya tanaman stroberi.
Dan kita juga nanti akan diajak berkeliling untuk mengenal berbagai macam tanaman yang ada di sini. Nah, terakhir kita siapkan kolam ikan. Nah, kalian boleh menangkap ikan yang nanti boleh dibawa pulang ya. Sekarang kita belajar dulu. Di sini tepatnya kita sedang berada di rumah hidroponik. Coba ulangi apa namanya? Hidroponik. Betul. Ya, jadi kalau kita menanam di air, namanya hidroponik. Ya. Terus Bapak kan ambil buktinya. Nah, ini ya. Nah, kalian harus tahu ini tanaman apa namanya? Kangkung. Sekali ya. Siapa yang suka sayur kangkung? Tanaman seperti ini ya. Tuh, kita menanam tidak memakai tanah sama sekali. Iya. Ayo, selanjutnya apa ya? Baik. Akhirnya irisan ini ada di bakso gitu. Diiris-iris, dipotong-potong. Sawi betul sekali. Nama kamu siapa? Asipa, betul kata Asipa ya. Ini pohon sawi ya. Atau ada juga yang bilangnya cesim. Ya seperti ini ya. Tuh, kita menanam tidak memakai tanah sama sekali ya. Baik, kalau menanamnya tidak memakai tanah, bagaimana dengan caranya? Di JNJ kita memakai media tumbuh kembangnya pakai busa. Ya, namanya busa rokok ya. Setelah kita siapkan busa dan dipotong-potong seperti ini ya, kita akan menyemai bibitnya di atas busa. Jangan lupa busanya dibasahin dulu ya. Baik. Setelah kita semai, nah kita akan menyimpannya di tempat yang basah dan sejuk ya. Nah, 2 hari kemudian tanaman yang tadi kita semai, tuh lihat sudah jadi ya. Tuh, begini ya. Seminggu kemudian tanaman akan lebih besar lagi. Nah, seperti ini ya. Tuh. Kalau sudah besar seperti ini, adik-adik harus menyiapkan netot. Apa itu netot? Ini dia netot. Nah, ya. Kalau tidak punya, boleh menggantinya dengan gelas aqua yang sudah dibolongi ya. Kemudian tanaman yang sudah besarnya kita masukkan. Nah, kita akan pindah tanam ke dalam paralon. Berikan ya kanan ya. Nah, di dalam paralon tersebut sudah tersedia air juga pupuk untuk kebutuhan tanaman tersebut. Sampai di sini mengerti tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Dulu kayaknya ya. Baik, ayo. Sekarang adik-adik boleh mengikuti Pak Didi ya. Nah, nanti Bapak tunggu di ruang sebelah ya. Kalau kita tidak punya lahan, berarti kita menggunakan medianya pipa dan air. Yuk, ini ada yang tahu buah apa namanya ini? Akan menggunakan media air. Jangan dipegang ya. Yuk, jalan lagi. Nah, ini juga ada tanaman stroberi. Ternyata stroberi lagi dicoba di air. Yuk, jalan lagi. Yuk, jalan lagi, jalan. Bagaimana cara memberikan pupuknya di sini? Kotak ini adalah kotak air, bukan tanah. Bagaimana pemupukannya? Yang pertama adik-adik ini adalah yang warna hijau pupuk A. Pupuk ya, bukan bensin. Yang hitam ini pupuk B. Maka kita satukan di sini, 1 takaran pupuk A dan 1 takaran pupuk B. Kalau disatukan menjadi AB mix. Menjadi apa? AB. Lalu dimasukkan ke air ini. Setelah itu ditarik pakai mesin pompa air melalui pipa ini, dimasukkan ke kotak-kotak tersebut. Sehingga nutrisi untuk tumbuhannya akan terpenuhi. Ada yang mau bertanya? Pelan-pelan aja, jangan dorong-dorong, jangan berlari-lari. Ada akan masuk ke ruangan samping di belakang Bapak. Di belakang Bapak.
Dilihat. Baik. Nah, di sini kita akan bergerak lagi ya. Di sini kita akan belajar. Disebut apa kalau kita menanam pakai air aja? Hidroponik. Coba ulangi apa namanya? Nah, di sini adik-adik akan belajar bagaimana budidaya. Stop, jangan maju. Jangan maju. Ayo, semuanya diam di tempat dan perhatikan ke depan. Di depan adik-adik sudah ada pohon stroberi. Pohon stroberi seperti ini ya. Nah, sebelum kita praktek menanam, Bapak akan coba perkenalkan bagian-bagiannya. Tapi tolong dibantu ya, sebutkan, jangan malu-malu, nanti akan dapat hadiah. Coba. Sekarang yang hijau-hijau ini apa namanya? Pintar sekali. Iya. Terus ada yang putih-putih ini apa namanya? Sekali. Terus ada yang merah-merah ini. Ini apa namanya? Hijau. Ada yang merah, ada yang hijau. Ini yang merah nih berarti tandanya sudah matang dan boleh dipetik atau dimakan ya. Ini manis, ada kecipnya. Manis asam tuh. Iya, baik. Nah, sekarang siapa yang tahu buah stroberi bisa dibikin apa aja sih? Siapa yang tahu? Ya. Nama kamu siapa? Asipa lagi bayar. Tadi jawab Asipa. Iya, sama-sama. Sudah ya? Baik, ada semuanya lihat ke depan. Kita akan praktek menanam. Nah, jadi adik-adik, kalau kita mau menanam pohon stroberi, kita harus pastikan pohonnya ada anaknya ya. Dan ini dia anak stroberi. Tuh. Anak kok? Iya, nah baik. Coba, nah di tangan Bapak sudah ada kolon. Adik-adik nanti akan praktek di belakang ya, disiapkan medianya. Caranya bagaimana? Kamu mundur lagi. Nah, ya, gampang kan? Baik. Sekarang bikin satu barisan memanjang ke belakang. Memanjang, ayo bikin kereta. Satu barisan aja. Boleh, anak laki-laki boleh satu barisan, anak perempuan satu barisan. Area ketiga yang dikunjungi di tempat wisata JNJ adalah perkebunan. Anak-anak diperkenalkan berbagai macam tanaman serta diajarkan cara bercocok tanam. Mereka belajar menanam stroberi, menanam kacang panjang serta menanam padi. Walau cuaca pada saat kegiatan tersebut sangat terik, namun anak-anak tetap bersemangat untuk melihat area perkebunan bersama dengan teman-temannya. Kegiatan kunjungan ke tempat wisata JNJ Kuningan ini bertujuan agar anak-anak dapat bermain sambil belajar, terutama mengenai pengenalan akan hewan dan tanaman. Karena tindakan kotor-kotoran ya, lengan bajunya diklip sampai sikut dua-duanya. Dikelending. Dikatasin tangannya sampai tinggi sekali. Celana panjangnya juga dinaikkan sampai lutut. Iya. Sudah? Iya. Baik, iya. Coba angkat tangan tengahnya mana semuanya. Sepatu dan kaos kakinya juga tendang, dilepas dan dirapikan di sini ya. Agrowisata adalah kegiatan wisata yang dilakukan di area pertanian, perkebunan, atau peternakan. Tujuan dari agrowisata adalah untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta untuk mempromosikan produk-produk lokal. Agrowisata dapat menjadi pilihan wisata yang menarik dan edukatif. Untuk mempercantik lahan, bunga juga berfungsi sebagai pengalih hama tumbuhan. Ingat-ingat ya, bunga juga berfungsi sebagai pengalih hama tumbuhan. Ayo, Serta membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Seluruh peserta outing kelas dibimbing untuk menanam padi di sawah. Buah-buahan. Pintar sekali ya. Kamu termasuk di jenis dalam sayur-sayuran. Ayo lanjut lagi. Kita sudah siap untuk melalui hari dengan menanam padi di sawah. Kita berjalan kaki ke sawah, membawa peralatan dan benih padi yang sudah disiapkan sebelumnya.
padinya. Tapi jangan ditanam dulu ya, kita tanam bareng-bareng. Udara pagi masih segar dan sejuk, dengan embun yang masih menempel di dua langit. Sawah terletak di dekat kaki gunung Ciremai, sehingga tanahnya sangat subur dan ideal untuk menanam padi sehingga tanahnya sudah siap untuk ditanam. Pegang dulu, jangan ditanam dulu. Ke atasin pohon padinya, ke atasin, ayo ke atasin adek. Ke atasin, ke atasin. Angkat pohon padinya. Yuk tanam, tapi jangan duduk ya, jongkok tanamnya. Jangan duduk, jangan jongkok. Kami mulai menanam benih padi satu persatu dan jarak yang sesuai. Pemandu wisata mengajarkan kita cara menanam padi yang benar, sehingga kita bisa melakukannya sendiri. Saat kami menanam, aku melihat ke sekitar sawah dan melihat burung-burung yang terbang di atas sawah, mencari makan. Aku juga melihat ikan-ikan kecil yang berenang di air sawah. Setelah beberapa jam menanam, kami sudah selesai. Pemandu wisata menunggu untuk menyiram sawah dengan air, sehingga tanahnya tetap lembab dan benih padi bisa tumbuh dengan baik. Aku merasa sangat puas dan bangga karena sudah bisa menanam padi di sawah. Aku tahu bahwa menanam padi adalah pekerjaan yang tidak mudah, tetapi aku juga tahu bahwa hasilnya akan sangat memuaskan. Cerita ini mengajarkan tentang pentingnya pekerja keras, kesabaran, dan perawatan yang tepat dalam menanam padi di sawah. Aku juga belajar tentang nilai-nilai kehidupan pedesaan dan pentingnya melestarikan tradisi dan kebudayaan lokal. Setelah selesai menanam padi, kita bersiap mencari ikan di kolam yang sudah disiapkan. Kita berpindah ke kolam ikan dengan hanya menggunakan kedua tangan untuk mencari ikan. Udara hari itu cerah dan hangat, dengan sinar matahari yang memantulkan air kolam. Saat kami tiba di kolam, kami melihat banyak ikan kecil yang berenang di permukaan air. Kami langsung segera mengejar ikan itu, menangkapnya. Untuk menangkapnya. Tidak lama kemudian, ada yang berteriak, "Ikan, ikan!" Pemandu wisata langsung menarik jari dan kami berhasil menangkap seekor ikan kecil. Kita sangat gembira dan bangga dengan hasil tangkapan hari ini. Ikan hasil tangkapan sendiri boleh dibawa pulang ke rumah. Selama di tepi kolam, kita menikmati pemandangan alam sekitar. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan dan kita tidak sabar untuk melakukan lagi. Ini mengajarkan tentang pentingnya menikmati alam dan melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga. Kita juga belajar tentang nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan liar. Selain materi pelajaran, Outingcast juga membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup seperti kepemimpinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Aktivitas di luar ruangan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bergerak lebih banyak. Kegiatan aktif di alam ini akan berdampak baik bagi kesehatan fisik dan mental mereka.